Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Yang merasa diberkati hari ini boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dan bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena pagi hari ini Tuhan, kami masih Kau berikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memenuhi setiap kerinduan hati kami, untuk datang kepadamu. Mari Tuhan, hadirlah di tempat ini Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
Mari kita naikkan dengan lebih sungguh lagi. Kami udah bangkit. Menerima pengampunan-Mu, untuk menerima anugerah-Mu.
kami bersyukur. Haleluya, Kau sungguh baik. Kau begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu beserta kami, sebab Engkau Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan, senantiasa menjaga, bahkan mengangkat kami begitu ketika kami boleh terjatuh. Mari kita lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan, katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang
kebaikan-Mu. Buktikan syukur-Ku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berada di mata-Mu. Katakan dengan lembut, ku berikan syukur. Berikan syukur pada baik-Mu. Syukur padamu. Sungguh baik, terima kasih. Kau sungguh baik, sungguh Kau tak pernah tinggalkan kami. Manakah kami dapat pergi Tuhan dari setiap kebaikan, kesetiaan-Mu, dari setiap pertolongan. Kau yang begitu mengasihi kami, Kau yang rela berkorban bagi kami. Terima kasih. Kau
buat kasih setia, buat pengorbananmu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan, sekalipun kami Tuhan seringkali meninggalkan Engkau, seringkali menyakiti hati Engkau, tapi Tuhan Kau menjadikan kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah luput dari kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, buat saat-saat yang indah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pujian penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menerima sabda firman-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan, untuk dapat menerima firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu Tuhan, apa yang ia sampaikan berasal dari Engkau, dan setiap kami dapat menjadikannya pedoman dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami juga nanti akan menjalankan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati, jiwa, dan roh kami untuk dapat layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur masih menerima pemeliharaan dari Tuhan sampai hari ini, dalam kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi ini kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita senantiasa diteguhkan, dikuatkan untuk tetap bertahan di dalam pertandingan iman hidup kita. Ibadah kita pagi ini juga nanti akan disertai dengan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, dan karena itu mari kita siapkan sungguh-sungguh seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan
pagi hari ini masih tetap ada di dalam pembahasan berkelanjutan dari kitab 2 Petrus pasal 1. Dan hari ini kita masuk kepada tema tentang kesalehan. Bagaimana memelihara kekayaan sejati dengan menambahkan kualitas kesalehan. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesalehan yang menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah salah satu kata kunci yang ada di dalam kitab surat 2 Petrus ini. Jadi kata saleh ini adalah sebuah kata penting yang mana kehidupan jemaat yang menjadi sasaran dari kitab atau surat 2 Petrus ini disampaikan, yaitu bagaimana kemudian membangun kehidupan mereka menjadi kehidupan yang saleh. Ketika kita melihat sejak awal pembahasan bagian ini, bagaimana kemudian memelihara kehidupan kekayaan sejati yang kita miliki, sejak penguasaan diri itu ditambahkan, ketekunan itu ditambahkan, maka elemen penting yang kemudian tidak bisa dipisahkan adalah persoalan yang berhubungan dengan kesalehan. Itulah sebabnya maka persoalan kesalehan menjadi sebuah tujuan penting di mana kekuatan dari elemen kehidupan yang lain itu diarahkan. Jadi kata saleh ini menjadi sebuah kata yang begitu penting untuk menggambarkan arah kehidupan kekristenan kita. Jadi bagaimana kemudian kekayaan sejati itu dapat dipertahankan, bagaimana kemudian kualitas kehidupan kita itu harus dibangun, bagaimana kemudian elemen-elemen penting dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan itu kemudian diarahkan tidak lain kepada sebuah tujuan kehidupan yang disebut dengan kesalehan. Saudara, kata saleh ini sebenarnya jauh sebelum kita membahas di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, dan seterusnya itu sudah menjadi sebuah ayat penting yang disampaikan di dalam surat 2 Petrus ini. Sebagaimana yang pernah saya singgung sejak kita membahas di dalam ayat yang ketiga, kata kesalehan itu sudah muncul di dalam bagian ayat itu. Dalam ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi saudara, ketika kita melihat tujuan dari surat ini, kita sudah diarahkan untuk memperhatikan sebuah model kehidupan yang disebut dengan kehidupan yang saleh ini. Jadi ayat 6, ayat 7 yang kemudian menjadi pembahasan kita adalah bentuk konkret bagaimana sebenarnya kehidupan kesalehan yang diharapkan di dalam ayat 3 itu dapat diwujudkan. Jadi ketika kita membaca
ayat di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 ini, kita diingatkan kembali kepada tujuan mengapa kita itu kemudian harus membangun sebuah kehidupan yang saleh itu. Sehingga kita dapat melihat bahwa memang kata saleh ini menjadi sebuah kata kunci yang penting, yang perlu untuk diperhatikan oleh jemaat. Kata saleh ini, saudara, akan kita lihat di dalam bagian ini, karena pengertian dari kesalehan yang kemudian ditunjukkan di dalam ayat 6 dan ayat 7 ini sebenarnya merujuk kepada persoalan yang berhubungan dengan prinsip kehidupan dari iman Kristen itu harus diwujudkan. Seperti apa sebenarnya prinsip kerja iman Kristen itu harus diwujudkan, sehingga kemudian di dalamnya perlu ditambahkan kebajikan, perlu ditambahkan penguasaan diri, perlu ditambahkan ketekunan. Itu berkaitan dengan persoalan kesalehan tadi. Jadi ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Petrus berkaitan dengan kesalehan ini, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam surat 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, kita diajak untuk melihat bahwa sebenarnya kehidupan kesalehan adalah sebuah kehidupan yang didedikasikan dan mendedikasikan segala sesuatu yang kita hidupi, yang kita imani, yang kita percayai kepada Allah. Nah, saudara, siang hari ini atau pagi hari ini kita akan melihat kemudian apakah artinya kemudian ketika kita menambahkan kesalehan ke dalam seluruh elemen penting yang diminta oleh Petrus untuk kita bangun, agar kemudian kita dapat memelihara kekayaan sejati yang sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan sejak kehidupan kita itu diselamatkan. Saudara, kata kesalehan yang kemudian menandakan bahwa kehidupan kekristenan kita itu sebenarnya adalah sebuah kehidupan kekristenan yang diciptakan, yang didedikasikan kepada Allah, maka itu memiliki beberapa arti yang kemudian perlu untuk kita pahami. Sebab dari arti itulah kemudian nanti kita kemudian tahu mengapa kita perlu membangun sebuah kesalehan. Yang pertama, saudara, melalui perspektif kesalehan yang kita pahami di dalam ayat ini, yang berhubungan dengan persoalan perkenanan, persoalan kehendak Allah, maka sebenarnya setiap orang percaya menurut surat Petrus ini diajak sungguh-sungguh untuk melihat, untuk memahami, untuk mengerti bahwa karya penyelamatan Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus di dalam anugerah yang Ia berikan kepada kita dengan menguduskan kita sebagai orang percaya adalah untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini adalah milik Allah. Ini yang mau ditunjukkan dari cara pandang terkait dengan kesalehan kita. Jadi dengan usaha membangun sebuah kualitas kesalehan, Petrus itu ingin mengajak kita itu melihat, orang percaya itu perlu melihat bahwa hidupmu ini, hidup kita ini yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan, adalah sebuah kehidupan yang sekarang itu menjadi milik Allah, bukan menjadi milik diri kita sendiri. Hidup kita ini adalah milik Allah, bukan lagi milik kita sebagai pribadi.
Kita diajak untuk mengingat sejak engkau ditebus. Petrus itu terkenal dengan pemahaman ini. Ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus itu berarti saudara mengambil kembali dengan sebuah bayaran, tebusan. Kalau kita misalnya menggadaikan sesuatu kepada orang lain, maka untuk dapat mengambil kembali kita harus membayar tebusannya. Itu artinya ditebus. Dan ketika barang itu sudah ditebus, dia menjadi milik orang yang menebus barang itu. Gagasan ini juga yang ingin dibangun melalui perspektif kesalehan, di mana kata kesalehan itu berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan Allah. Kata saleh di dalam ayat ini selalu menghubungkan orang yang membangun kesalehan itu dengan Allah, dengan kehendak Allah, berorientasi kepada Allah. Jadi yang pertama yang ingin ditekankan di dalam pengertian tentang kesalehan ini, orang beriman, orang percaya, orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal ini, kita diajak untuk melihat bahwa diri kita ini bukan lagi diriku, milikku sendiri, tetapi aku ini adalah milik Allah. Seperti pernyataan Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Bukan milikku lagi, tetapi milik Allah. Saudara, ini yang ingin ditekankan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam karya keselamatan, itu artinya kita menerima karya penebusan dari Allah, supaya hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kematian, tidak lagi dikuasai oleh kehancuran, sebagaimana yang nanti akan kita rayakan. Kita itu diajak bahwa kalau begitu, Kristus yang sudah hidup di dalam aku. Aku bukan lagi milikku sendiri, tetapi aku adalah milik Allah. Nah, dengan kesadaran bahwa kita ini adalah milik Allah, hidupku ini bukan lagi milikku sendiri. Hidup yang kujalani adalah hidup yang dibangun karena karya Allah yang ada di dalam diriku, karya penebusan yang ada di dalam diriku. Maka yang kedua, melalui perspektif kesalehan ini yang diminta Petrus untuk ditambahkan kepada kita, setiap orang percaya dipanggil, dipersiapkan untuk hidup dalam kehendak Allah. Kalau memang engkau adalah milik Allah, maka pikiranmu, maka keputusanmu, maka pilihan hidupmu, perjalanan hidupmu, orientasi hidupmu, pusat hidupmu, tujuan hidupmu haruslah kepada Allah, haruslah kepada firman-Nya, haruslah kepada hukum-hukumnya, haruslah kepada kehendak-Nya. Ini yang kemudian mau diarahkan. Kita tidak boleh lagi berjalan berdasarkan kemauan-kemauan daging kemanusiaan diri kita. Pokoknya apa yang saya inginkan, pokoknya apa yang saya mau, pokoknya apa yang saya perlukan. Entah itu Tuhan senang atau tidak, kalau memang itu aku senang, pokoknya aku jalani. Tidak begitu, saudara. Hidup di dalam Allah, hidup di dalam kehendak Allah, berarti kita memang mendedikasikan seluruhnya kehidupan kita itu kepada kehendak Allah. Itu menjadi tujuan utama, itu menjadi pusat utama dari seluruh gerak hidup kita, bukan yang lain. Itu yang menjadi gerak utama seluruh hidup kita. Kalau saudara bekerja, apa target kehidupanmu dalam pekerjaan? Semuanya seharusnya bergerak kepada tujuan besar dalam kehidupan kita, yaitu kehendak Allah.
bagaimana kita menjadi pekerja yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, hukum-hukum Allah ada di dalamnya, membangun segala sesuatu sesuai kehendaknya. Karena apa? Karena ketika kita bekerja, kita mencari uang, tujuan terbesarnya adalah tadi, kepada Allah. Tujuan terbesarnya tadi adalah orientasi melakukan kehendak Allah di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia usaha kita. Dan saudara, ketika kita melakukan kehendak Allah, membangun kehidupan sesuai kehendak Allah, misalnya di dalam dunia pekerjaan kita, saudara sebenarnya sedang membangun sebuah kualitas kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Karena apa? Karena kehendak Allah tidak pernah mungkin akan menciptakan kehidupan orang-orang yang bekerja dengan mental yang destruktif, yang koruptif, yang rusak. Tidak mungkin. Karena etika yang dikehendaki Allah, misalnya di dalam dunia pekerjaan yang harus dimasuki oleh kehidupan anak-anaknya, tentu menekankan persoalan kejujuran, integritas, kesungguhan, ketekunan. Kita boleh bersyukur dan kita boleh berbangga ketika kehidupan anak-anak Tuhan menjadi saksi di dalam dunia pekerjaannya. Walaupun mungkin karena kesungguhannya menimbulkan banyak sekali dampak-dampak yang tidak baik. Saudara bisa melihat tokoh-tokoh yang membangun sebuah totalitas kehidupan bekerja dengan baik di negeri ini. Tidak usah jauh-jauh saja, kita melihat di negeri ini saja. Saudara dapat melihat hal itu. Bagaimana kemudian kualitas itu tidak pernah bisa tertutupi ketika seorang anak Tuhan mampu menghadirkan kehidupan pekerjaan yang benar. Itu wujud dari kesalehan. Wujud dari kesalehan. Mengapa kamu jujur? Mengapa kamu hidup bekerja dengan baik? Mengapa kamu dapat bekerja tanpa perlu diawasi orang? Karena saya tahu bahwa kehidupan saya adalah sebuah kehidupan yang bukan sekedar bertanggung jawab kepada bos saya, tetapi kepada Tuhan. Orientasinya kepada Allah. Sama ketika kemudian seorang anak Tuhan membangun kehidupan kesalehannya di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan bersamanya, atau dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Mereka yang membangun kehidupan bertuhan dalam pengertian kesalehan yang benar, ya, pasti akan menciptakan sebuah kualitas yang baik. Tapi kalau kesalehannya hanya sebuah kesalehan yang sekedar membangun sebuah model-model yang ingin membangun kalau bahasa sekarang itu sebuah pencitraan supaya kelihatannya baik, itu tidak bertahan lama. Karena apa? Karena pada akhirnya hanya membangun sebuah model kehidupan beragama yang menghancurkan, yang merusak. Karena kehidupan beragama yang sesungguhnya, yang diinginkan oleh Tuhan itu membawa kita sebenarnya kepada hukum-hukum Allah, menjadi berkat, membangun sebuah kehidupan etika kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dan etika kerajaan Allah yang dibangun itu kayak apa? Seperti yang Yesus lakukan. Menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang baik, membangun kualitas kehidupan yang baik, membangkitkan orang. Inilah yang sebenarnya ingin dibangun dari sebuah kualitas kehidupan kesalehan itu. Ketika kesalehan itu berhubungan dengan Allah, maka segala sesuatu, ketika saudara tekun, ketika saudara menguasai diri, ketika saudara menguasai pengetahuan, ketika saudara menguasai kebajikan, itu mau diarahkan kemana? Kesalehan menjadi sasarannya, kesalehan mengarahkannya, bahwa apa yang saya lakukan, kalau saya melakukan kebajikan, kalau kemudian saya menguasai diri, kalau saya memiliki pengetahuan, kalau saya membangun ketekunan,
semua itu diarahkan kepada Tuhan. Mengapa orang Kristen harus bersikap seperti itu? Karena saya sudah ditebus. Saya bukan lagi milikku sendiri. Sejak aku menerima keselamatan dari Allah, maka seluruh hidupku orientasinya ke sana. Karena memang Tuhan memanggil kita, seperti 2 Petrus 1 ayat 3, untuk membangun kehidupan yang saleh, yang berguna, agar kita pada akhirnya tidak luput dari kehancuran dunia ini. Dan itu sebabnya, saudara, mengapa kemudian kita perlu membangun sebuah kesalehan. Nah, kita masuk kepada bagian yang ketiga. Ternyata kehidupan di dalam kesalehan atau kehidupan yang berorientasi kepada kehendak Allah menolong kita hidup dari bahaya kehancuran. Saudara-saudara, perhatikan surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kesalehan menolong kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah bahaya kehancuran. Dan kalau kemudian kita mencoba memperhatikan di dalam 2 Petrus 1, misalnya di dalam ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ketika kita ini mengarahkan hidup kita kepada Allah, kita ini sebenarnya sedang diarahkan kepada keselamatan, diarahkan kepada sebuah jalan keselamatan. Jadi kalau ada yang namanya jalan keselamatan, berarti ada sebuah jalan yang memang bisa membuat kita celaka. Amsal katakan ada orang yang menyangka bahwa jalan itu lurus dan ujungnya menuju kepada kehidupan, tetapi ternyata tidak, menuju kepada maut. Nah, di dunia ini terlalu banyak, saudara, jebakan-jebakan kehidupan. Di dunia ini terlalu banyak jalan-jalan yang dapat menghancurkan. Kalau kemudian Tuhan mengajar kita untuk membangun sebuah hidup yang terarah kepada Allah, yang berorientasi kepada Allah, itu tidak dalam rangka membuat diri kita itu seperti orang yang terkungkung. Nah, banyak kadang-kadang tanpa kita sadari, orang Kristen merasa bahwa hukum-hukum Allah itu seperti hukum-hukum yang tidak membuat dia bebas. Kok kayaknya ini tidak boleh, itu tidak boleh. Apa ada yang merasa begitu? Kok jadi orang Kristen kok tidak enak, misalnya. Yang lain boleh begini, yang ini tidak boleh begitu. Cara pandang kita perlu diubah. Ketika Tuhan menyuruh, meminta kita hidup dalam kehendak, itu tidak dalam rangka mengkungkung saudara, mengkungkung kita, tetapi sedang dalam rangka menyelamatkan kita. Seperti orang tua yang kadang-kadang melarang anaknya berbuat A, B, C, D. Tidak selamanya bahwa larangan itu memang membuat dia kehilangan sebuah kenikmatan untuk merasakan kenyamanan yang mungkin ia pikirkan, bukan. Tetapi jauh di dalam cara pandang seorang orang tua, dalam cara pandang orang tua terhadap apa yang sedang ia lihat terhadap diri anaknya, dia memiliki cara pandang yang lebih jauh daripada apa yang dipikirkan anaknya.
yang mungkin belum bisa berpikir dalam cara pandang yang lebih luas, yang mungkin hanya berpikirnya ya yang seneng-seneng aja, pikirnya ini menyenangkan, padahal tidak. Orang tua yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih banyak dari seorang anak, tahu apa akibat, apa dampak, apa potensi bahaya dari apa yang sedang dilakukan anaknya, sehingga kemudian bilang, jangan, itu bahaya. Si anak mungkin di dalam kepolosannya, kenapa sih kok tidak boleh, ini tidak boleh, kan itu enak, kan itu nyaman, kan itu menyenangkan. Kadang kita itu seperti seorang anak yang belum menyadari mengapa sebenarnya Tuhan kok meminta kita hidup seperti ini, hidup seperti ini, hidup seperti itu dan sebagainya. Saudara, Tuhan tidak sedang mengkungkung saudara. Tuhan itu menyelamatkan kita dan menjadikan kita sebagai orang merdeka. Tetapi Tuhan tidak sedang membuat kita menjadi orang yang celaka. Itulah sebabnya Dia memberi hukum. Tuhan katakan, kalau engkau mengikuti apa yang kufirmankan, maka engkau akan selamat. Tuhan sedang menuntun kita kepada sebuah jalan. Inilah yang sebenarnya perlu kita bangun, kerangka berpikir ini dalam diri kita. Kalau aku jadi orang Kristen, diminta melakukan kehendak Allah, itu tidak dalam rangka Allah mengkungkung, Allah menghancurkan kebebasan kita, dalam rangka kemudian merusak kesenangan kita, bukan. Tetapi Allah sedang berkarya, bekerja untuk menyelamatkan kehidupan anak-anaknya, agar kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berbahagia. Ini tujuan dari sebuah kesalehan yang ingin diminta oleh Petrus ditambahkan di dalam kehidupan. Tambahkanlah kepada ketekunan, daya tahanmu itu kesalehan. Engkau berdaya tahan di dunia ini untuk apa? Engkau hidup tekun di dunia ini untuk apa? Tidak lain adalah dalam rangka mengarahkan hidup kita kepada tujuan dari kehendak Allah itu, yaitu membangun sebuah kualitas kehidupan yang benar. Dan ketika itu kita lakukan, kita sedang dibawa oleh Allah untuk terhindar dari sebuah bahaya kehancuran di dalam hidup kita. Saudara yang coba untuk tetap bertekun dalam kehendak, engkau sedang ditolong oleh Allah. Ini kerangka pikirnya yang harus dibangun. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita ini sedang ditolong oleh Allah. Jangan dianggap sedang dihukum. Jangan menganggap bahwa kita ini sedang dirusak kenikmatan. Tapi kita sedang dituntun. Walaupun tadi itu, seringkali dengan tuntutan Allah kita merasa bahwa kok sepertinya kenyamananku terganggu. Kalau kita berpikir demikian, karena memang kita belum bisa memahami kehendak Allah yang sesungguhnya ada di depan mata. Yang seringkali lebih menguasai itu adalah sisi-sisi kemanusiaan kita yang hanya bersifat jangka pendek, hanya berpikir kepada kesenangan kita semata, tanpa kita menyadari bahwa di balik kesenangan-kesenangan itu ada bahaya-bahaya besar. Pernyataan yang luar biasa disampaikan pengkhotbah itu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, 12 katakan, segala sesuatu itu indah pada waktu, dan Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami, sayangnya tidak dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Itu yang membuat kita itu kadang-kadang seringkali mengeluh, seringkali merasa bahwa apa yang kita miliki ini atau apa yang kita jalani ini seakan-akan jalan tandus, karena kita tidak bisa menyelami apa yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Kalau saudara bisa melihat film kehidupan saudara,
seperti saudara nonton bioskop dari episode awal sampai akhir. Mungkin saudara berkata, enggak, itu harusnya aku tidak lakukan, itu harusnya aku tidak kerjakan. Ketika saudara tahu bahwa ternyata dampak dari pilihan saudara itu adalah menghancurkan. Seandainya kita bisa melihat akibat-akibat kehidupan kita, kenyataan-kenyataan hidup kita di depan, lalu kita menonton film hidup kita. Oh, aku kok ambil keputusan itu? Aduh, jangan dong, karena nanti aku di sini. Saudara melihat kenyataan itu, saudara akan, iya, mengapa Tuhan hentikan saya di situ? Apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan di situ? Supaya aku selamat. Sayangnya kita tidak bisa lihat film kehidupan kita itu. Kalau saya mencoba memberikan gambaran dari pernyataan pengkhotbah, manusia tidak bisa menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bisanya cuma melihat detik demi detik yang saudara lihat. 2 menit, 10 menit, 1 jam, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak bisa lihat. Siapapun peramalnya, tidak ada bisa melihat yang begitu. Tidak usah percaya sama peramal-peramal. Mereka juga nggak tahu apa yang juga terjadi dalam diri mereka. Sepersekian detik, sepersekian menit dalam hidup mereka. Yang kita perlu sadar bahwa hidup kita bergantung kepada Allah. Nah, ketika firman-Nya itu disampaikan kepada kita, Dia ingin agar kita membangun kesalehan, artinya membangun hidup yang tertuju kepada kehendak. Dia sedang mempersiapkan sebuah jalan keselamatan bagi kita. Dia ingin agar harta kekayaan sejati itu tidak hilang dari hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri pemberitaan firman. Kesalehan mengingatkan kepada kita bahwa kita, apa yang kita miliki, ini bukan lagi menjadi milik kita. Sejak kita menerima karya penebusan, kita menjadi milik Allah. Dan kita percaya bahwa Allah sedang mengarahkan hidup kita kepada sebuah tujuan, kualitas kehidupan yang tidak pernah menyengsarakan hidup. Allah sedang memimpin kita kepada keselamatan. Walaupun jalan untuk mencapai anugerah karya keselamatan yang sepenuhnya itu, memang kita harus akui tidaklah mudah. Melewati lembah bayang-bayang maut. Tetapi janganlah kemudian kita menjadi gentar, sebab di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia gembala yang baik. Dia yang akan terus menuntun hidup kita. Ketika umat Israel menuju tanah Kanaan, melewati yang namanya padang gurun, apakah Tuhan tidak ada di sana? Tuhan ada di sana. Dia duluan berjalan di depan. Dia yang memimpin umatnya. Di mana umatnya berada, di situ dia berada. Dan di mana ada Tuhan, di situ selalu ada karya mujizat. Betul ada masalah, betul ada tantangan, tapi di situ juga Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan pembelaannya, Tuhan menunjukkan karyanya bagi kita sekalian. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya, agar kita selalu membangun sebuah kualitas kehidupan kesalehan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Saudara boleh siapkan perjamuan roti dan anggur di tangan saudara. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku
oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dan satu hal yang penting untuk kita renungkan dalam rangka mempersiapkan hidup kita menerima tubuh dan darah Tuhan adalah bahwa karya keselamatan yang Allah berikan kepada kita menjadi tanda bahwa diri kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri. Seperti perkataan Rasul Paulus, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesuslah yang ada di dalam. Kita yang telah menerima karya penebusan, kita yang telah menerima anugerah Allah, seharusnya mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Salibnya, salibnya. Haleluya. Haleluya. Salibnya, salibnya oleh darah Yesus. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan ada di tengah-tengah kami, karena Tuhan sudah menebus kami, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Bapa, pagi hari ini kami akan menikmati tubuh dan darah. Kami akan menikmati karya penebusan yang kami rayakan di dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, mohon Engkau menguduskan dan menyucikannya bagi kami, sehingga setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kami makan roti dan minum anggur, tubuh dan darah Yesus, kami percaya bahwa kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang sakit akan disembuhkan. Kami akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, karena kami percaya di dalam perjamuan Tuhan Engkau menjadi satu dalam hidup kami, dan kami di dalam Engkau. Kami akan melihat Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kuduskan kami semua. Kuduskan juga kehidupan kami, hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan Tuhan. Dan biarlah kami semua menikmati berkat. Kami semua menikmati anugerah dari Tuhan. Berkati roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Kami akan tabiskan semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkatlah roti di tangan kananmu, dan sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Makan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sudah berikan hidupmu bagi kami. Engkau sudah mengangkat setiap kelemahan kami. Engkau sudah menggantikan hidup kami, sehingga kami yang seharusnya menerima penghukuman itu mendapatkan kebebasan dan pengampunan, karena Engkau yang menggantikannya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan cawan anggur, saudara, dan angkatlah cawan anggur di tangan kanan saudara. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Minumlah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Hari ini kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus memimpin hidup kami. Seberapa besar tantangan kehidupan yang akan kami hadapi ke depan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkaryalah, bekerjalah terus dalam setiap kehidupan kami anak-anak. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Tanpa Engkau kami akan gagal Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau kami akan melihat kekuatan demi kekuatan. Bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan. Roh Kudus akan menguatkan. Roh Kudus akan meneguhkan. Roh Kudus akan memulihkan. Roh Kudus akan menyembuhkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Teruslah berkarya dalam hidup anak-anak. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang waktu yang kami jalani. Berkarya dan bekerjalah Engkau dalam kehidupan kami hari ini sampai seterusnya. Terima kasih. Ini doa kami. Terima kasih buat karya. Terima kasih persekutuan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Puji Tuhan. Pengumuman gereja untuk pelayan Tuhan minggu depan. Untuk ibadah raya tanggal 8 November, nanti pemimpin pujian Ibu Kari, singer Saudari Sabrina, lalu LCD dari Friska, nanti yang bertugas cek suhu Saudari Sarah, sudah hari ini, dan tim musik seperti biasa. Baik saudara, itu saja pengumuman gereja. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwa. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, ramah heran kaya bagiku. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami diberkati lewat pujian kami diberkati lewat firman-Mu, kami diberkati lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu sebelum kami pulang, kami mohon tangan berkat-Mu terus dikedangkan atas kami, untuk menyertai kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Ketika kami bekerja, ketika kami pergi, ketika kami beraktivitas, ketika kami melakukan seluruh kegiatan kami, Tuhan mohon Engkau sertai kami, jagai dan lindungi kami. Tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau, kami akan gagal. Kami perlu tangan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Roh-Mu untuk terus menyertai kami. Karena itu sertailah hidup jemaat-Mu, berkatilah hidup jemaat-Mu, mampukan mereka setiap hari, setiap waktu untuk terus menjalani dalam kuat kuasa. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan dan dikuatkan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang karena berbagai keterbatasan tidak dapat beribadah bersama dengan kami. Engkau juga yang memberkati mereka semua. Engkau juga yang memberikan kesehatan buat mereka semua. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mujizat Tuhan juga bekerja dan berkarya atas hidup mereka yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Berkatilah kami. Bapa, sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntun kami dalam perjalanan dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat, sehingga semua hidup kami diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberkati para anak-anak yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau memberkati mereka semua. Saudaraku yang terkasih, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekali hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Dan Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.